peradaban lain nu beureum alus nu ceri-ceri we nyaresa teh beureum ceri saparotong nu biru sabaraha hiji deui tina 11 siki nu biru teh teh. Babak 797. Bibi, pinjamkan aku pedangnya. Mendengar perkataan Tai Ananda, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sedikit terdiam. Tapi itu normal untuk memikirkannya. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari peradaban kosmik tingkat pertama dan wilayahnya rendah. Tai Ananda tiba-tiba berkata, Tuan Ye, awalnya saya ingin membawa Anda kembali ke peradaban Shuro. Tetapi saya baru saja menerima pemberitahuan dari pemimpin klan bahwa sesuatu yang besar mungkin terjadi di peradaban Shuro sekarang. Oleh karena itu, saya tidak dapat membawa Anda kembali ke peradaban Shuro. Tidak hanya itu, saya akan menunggumu. Kita juga harus segera kembali ke peradaban Shuro. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, klan Suan dan klan Sura. Tai Ananda mengangguk. Ya, Ye Guan sedikit mengangguk. Kalau begitu kamu kembali dulu. Tai Ananda berpikir sejenak, lalu berkata, kita bisa mengantar Tuan Ye ke sisi lain dulu. Tangan peradaban penghancuran kuno tidak bisa sampai ke sana. Ye Guan sedikit penasaran. Sisi lain, Tai Ananda mengangguk. Ini adalah tempat yang istimewa. Ada orang kuat tak tertandingi di sana yang bukan milik peradaban manapun. Tuan Ye bisa pergi ke sana sebentar untuk melarikan diri. Ye Guan berpikir sejenak, lalu mengangguk, tidak apa-apa. Dia butuh waktu sekarang. Tai Ah Kiang berkata, Tuan Ye, ikutlah dengan saya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, menghancurkan kehampaan, dan menghilang di kejauhan. Ye Guan juga berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit berbintang yang jauh. Di bawah, di reruntuhan peradaban penyihir, di dalam gerbang batu, seorang pria misterius perlahan menarik pandangannya dan mengerutkan kening. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari peti mati darah di belakangnya. Orang ini adalah orang baik. Apakah kamu yakin ingin Lao Jiu membawanya pergi? Pria misterius itu terkekeh. Justru karena dia baik maka kita membiarkan Lao Jiu mengikutinya. Suara itu berkata dengan sungguh-sungguh, pedang itu pada saat itu jelas bukan benda biasa. Pria misterius itu berkata dengan tenang, apakah menurut Anda dia berasal dari peradaban kosmik tingkat 4 yang lain? Suara itu tidak berkata apa-apa. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Suara itu bertanya, bagaimana saya bisa melihatnya? Pria misterius itu terkekeh, karena cara berlatihnya, jika dia berasal dari alam semesta peradaban tingkat 4, kecepatan latihannya tidak bisa begitu lambat. Jelas sekali, peradaban kosmik mereka belum mampu mewarisi Taoisme dan hanya bisa mengikuti langkah-langkahnya. Langkah demi langkah. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum dan berkata, bahkan jika dia benar-benar berasal dari peradaban alam semesta tingkat 4, bukankah itu lebih baik, dia hanya berfungsi sebagai mahar bagi peradaban penyihir kita. Suara itu berkata dengan sungguh-sungguh, kami dihancurkan saat itu karena kami meremehkan peradaban musuh. Senyuman pria misterius itu berangsur-angsur menghilang. Selama bertahun-tahun, saya telah menyelidiki hukum penghancuran alam semesta oleh peradaban Tianxing. Alam semesta bidang bintang ini telah dihancurkan oleh peradaban Tianxing saat itu. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mereka untuk mencari alam semesta ini lagi. Suara itu tidak berkata apa-apa lagi. Pria misterius itu melanjutkan, 10 miliar tahun, ini cukup untuk peradaban penyihir kita. Setelah mengatakan ini, dia perlahan menutup matanya. Selama peradaban Tianxing tidak muncul, peradaban penyihir kita tidak akan terkalahkan. Peradaban Tianxing, peradaban tingkat tertinggi yang saat ini dikenal di alam semesta. Ketika peradaban penyihir berada di puncaknya, mereka mengira bisa bersaing dengan peradaban Tianxing.
Namun sayangnya, mereka masih dihancurkan oleh api Skyline. Hanya api yang bergerak di angkasa. Seluruh peradaban penyihir tidak berdaya di depan api itu. Jika dia tidak segera melarikan diri bersama beberapa orang dari peradaban penyihir pasti sudah lama mati. Dan selama bertahun-tahun, dia telah bersembunyi dengan 9 peti mati darah dan patung batu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan taktik penyihir tertinggi Tao untuk menyimpulkan hukum peradaban Tianxing untuk menghancurkan peradaban alam semesta. Ia menemukan bahwa peradaban Tianxing di tempat yang telah dihancurkan. Peradaban Tianxing tidak akan mencari wilayah alam semesta ini lagi selama 10 miliar tahun. Selama peradaban Tianxing tidak muncul, tidak ada satupun peradaban kosmik yang muncul di alam semesta ini yang dapat mengalahkannya. Bahkan jika anak laki-laki pembudidaya pedang itu benar-benar berasal dari alam semesta peradaban tingkat 4 yang tidak diketahui, dia tidak takut. Hal ini karena peradaban penyihir bukanlah alam semesta beradab tingkat 4 biasa, melainkan alam semesta beradab setengah langkah tingkat 5. Selain itu, peradaban bertuah juga menghancurkan 2 alam semesta yang keduanya merupakan peradaban tingkat keempat. Menurutnya, jika peradaban Tianxing tidak dapat dikembangkan, maka peradaban penyihir tidak akan terkalahkan. Saat ini, suara misterius di peti mati tiba-tiba berkata, "Berapa lama?" Pria misterius itu tersenyum dan berkata, "Tata letaknya sudah selesai, hampir selesai." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Seluruh langit berbintang yang sunyi tiba-tiba kembali menjadi sunyi senyap. Di bawah kepemimpinan Tai Ananda dan yang lainnya, Ye Guan dengan cepat sampai di langit berbintang yang tidak diketahui, ribuan kaki jauhnya di depannya. Ada Bima Sakti, air sungai berwarna perak gelap dan sangat aneh. Ye Guan memandang Bima Sakti di depannya dan mengerutkan kening, "Ini dia." Tai Ananda berkata dengan sungguh-sungguh, di seberang sungai dikatakan sebagai air mata yang ditinggalkan oleh orang kuat yang tak tertandingi di sini. Air mata, Ye Guan tertegun, "Senior, apakah kamu yakin?" Tai Ananda tersenyum sinis, "Saya tidak yakin. Saya hanya tahu bahwa tempat ini sangat luar biasa. Meskipun peradaban Shuro kita telah menaklukkan banyak peradaban kosmik selama bertahun-tahun, kami tidak pernah memikirkan tempat ini." Ye Guan bingung, "Kenapa?" Tai Ananda berkata dengan sungguh-sungguh, "Karena saya dipukuli." "Kamu Guan?" Tai Ananda berkata dengan lembut. "Saat itu, peradaban Shuro kita juga datang ke tempat ini. Dan orang terkuat dari suku Shuro pada saat itu berperang melawan orang kuat di sini. Dan dikalahkan, dan setelah itu, peradaban Shuro kita telah sepenuhnya menyerah pada tempat ini. Terlebih lagi, tempat ini bahkan bukan sebuah peradaban. Hanya ada satu orang kuat yang tiada taranya, dan pihak lain tidak memiliki niat untuk mendominasi dan menaklukkan. Semua memilih untuk hidup damai dengan tempat ini." Saat Ye Guan hendak berbicara, sebuah perahu kecil tiba-tiba muncul di seberang sungai di kejauhan, dan orang yang mendayung perahu itu adalah seorang wanita tua dengan rambut beruban. Tai Ananda menjelaskan, "Jika Anda ingin memasuki kota pantai seberang, Anda harus naik perahu pantai lain ini, jika tidak, Anda tidak akan bisa masuk." Ye Guan mendongak dan menemukan bahwa tidak ada batasan di langit berbintang. Tai Ananda tersenyum dan berkata, "Orang-orang di perahu adalah penjaga di sini, dan kekuatannya adalah membuka jalan sendirian. Ciptakan cara Anda sendiri." Ye Guan kaget. Dia menatap wanita tua itu. Wanita tua itu berambut abu-abu dan terlihat lemah. Salah baca. Ekspresi Ye Guan berangsur-angsur menjadi serius. Alam semesta luar sangat berbahaya, dan ada terlalu banyak keberadaan yang tidak diketahui. Kedepannya,
Saya akan berkesempatan mengajak bibi atau kakek saya mengunjungi reruntuhan dan merasakan sensasi lari cepat. Memikirkan hal ini, Ye Guan tidak bisa menahan tawa. Tak perlu dikatakan lagi, dia sangat menantikannya. Saat ini, kapal dari pantai seberang perlahan berlayar di depan Ye Guan dan yang lainnya. Tai Ananda membuka telapak tangannya, dan cincin Na perlahan melayang di depan wanita tua itu. Kamu melihat ada 2 pembuluh darah leluhur di cincin Na. Wanita tua itu meletakkan cincinnya dan tidak berkata apa-apa. Tai Ananda menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Tuan Ye, kami hanya dapat mengirimmu ke sini. Ye Guan mengeluarkan nairing dan hendak memberikannya kepada Tai Ananda. Tai Ananda tersenyum dan berkata, tidak perlu, izinkan saya pergi. Setelah mengatakan itu, dia menghilang di ujung langit berbintang bersama orang-orang di belakangnya. Ye Guan menyimpan cincin itu, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia berhutang banyak budi. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan tidak terlalu memikirkan perahu mana yang dia tuju. Wanita tua itu mengemudikan perahu itu perlahan menuju kejauhan. Dalam perjalanan, wanita tua itu tidak berbicara, dia hanya mengarungi perahu dengan tenang. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Senior, apakah Sungai Bianhe di sini benar-benar air mata yang ditumpahkan oleh orang kuat yang tiada taraf itu?" Wanita tua itu melirik ke arah Ye Guan dan berkata, "Jika kamu mengucapkan sepatah kata lagi, aku akan melemparkanmu ke sungai." Kamu Guan, pada saat ini, sebuah pemikiran muncul di sebelah Ye Guan. Melihat pemikiran yang tiba-tiba itu, Ye Guan terdiam. Mengapa? Karena dia menemukan bahwa sekarang Yinian dapat dengan bebas masuk dan keluar menara kecil tanpa persetujuannya sama sekali. Tidak hanya dia tidak memerlukan persetujuannya, bahkan menara kecil pun tidak dapat mencegah Yinian memasuki menara kecil tersebut. Xiaota juga tidak bisa berkata-kata tentang hal ini. Baik Ye Guan maupun Xiaota tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Jika Anda bertanya, Anda akan dipukul. Misalnya, dia akan bertanya, bukankah ini hal yang sangat sederhana? Bagaimanapun, sekarang Ye Guan tidak terkejut dengan Yinian. Tidak peduli hal aneh apapun yang dia lakukan, dia hanya bisa menganggapnya sebagai hal biasa. Setelah pikiran itu keluar, dia berjalan ke arah Ye Guan, mengulurkan tangan dan mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum. Ye Guan tersenyum, lalu mengeluarkan manisan hao dan menyerahkannya kepada Yinian. Mata Yinian tiba-tiba berubah menjadi bulan sabit saat dia mengambil manisan hao. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ini bukan saat yang tepat untuk memanggang ayam." Saya bingung, mengapa? Kamu melirik wanita tua di kejauhan dan berkata, dia berada di perahu orang lain. Yinian menoleh untuk melihat wanita tua itu, dan pada saat itu, wanita tua itu juga sedang menatapnya. Yinian menjilat manisan haunya dan berkata, tidak apa-apa. Wanita tua itu memandang Yinian dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak bisa melihat gadis kecil di depannya. Yinian memandang wanita tua itu dan tidak berkata apa-apa. Ini agak baru. Melihat gadis kecil di depannya sedang berhubungan intim dengannya, wanita tua itu tiba-tiba tertawa sinis. Menarik, bagaimana jika aku tidak membiarkanmu memanggang ikannya? Yinian menatap wanita tua itu dan tidak berkata apa-apa, tapi di dalam tubuh Ye Guan, api langit yang berdebu mulai sedikit bergetar. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Ye Guan. Ye Guan tersenyum tipis. Ini kapal orang lain. Jika orang lain tidak setuju, kita tidak bisa melakukan itu. Kita harus menghormati orang lain. Loh. Yinian berpikir sejenak dan mengangguk. Ye Guan dengan lembut mengusap kepala kecil Yinian dan berkata sambil tersenyum. Setelah kita mendarat, aku akan membuatkan 2 untukmu. Tidak, 3.
Mata Yin Yan tiba-tiba berbinar, lalu dia buru-buru mengangguk. Ye Guan tertawa. Melihat mereka berdua menyerah, wanita tua itu tiba-tiba menunjukkan rasa jijik. Segera, perahu itu berlabuh, dan Ye Guan menarik Yin Yan keluar dari perahu. Saat itu, wanita tua itu tiba-tiba berkata, "Anak muda." Ye Guan berbalik dan menatap wanita tua itu. Wanita tua itu meliriknya sejenak dan kemudian berkata, "Sangat mudah bagi seseorang untuk memukul mati bajingan kecil yang tidak berpendidikan itu. Tahu?" Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya, cahaya pedang muncul. Bang, wanita tua itu terlempar ke belakang beberapa puluh kaki. Pada saat ini, di dalam tubuh Ye Guan, lampu merah membubung ke langit. Dalam sekejap, Ye Guan berubah menjadi pria berdarah. Dia memandang wanita tua di kejauhan. Matanya seperti lautan darah. "Anjing tua, aku menghormatimu. Tapi kamu pikir aku takut padamu, kanan?" Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Bibi, pinjamkan aku pedangnya." Tertawa, sebuah pedang jatuh dari langit. Pedang berjalan. Namun, pedang itu tidak jatuh ke tangan Ye Guan, melainkan menusuk langsung dari atas kepala wanita tua itu hingga ke bawah. Pembunuhan instan, kamu Guan, Pada saat ini, suara kuno tiba-tiba terdengar dari sisi lain kota. Saat berikutnya, pedang Singdao tiba-tiba terbang dan melayang tepat di sisi lain kota. Dalam sekejap, suara acuh tak acuh terdengar dari langit di atas sisi lain kota. Tidak terima. Suara bibi, pada saat ini, tiba-tiba terdengar tawa kecil dari sisi lain kota. Saya hanya tidak menerimanya. Bab 798, Bibimu sedang marah hari ini, jangan terima saja. Begitu dia mengatakan ini, sebuah tangan besar tiba-tiba bangkit dari kota dan meraih pedangnya. Saat tangan raksasa yang memegang langit ini muncul, paksaan yang menakutkan langsung menyelimuti seluruh dunia lain, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, pedang Singdao tiba-tiba jatuh lurus ke bawah. Tangan raksasa itu langsung hancur. Jeritan melengking tiba-tiba bergema dari kota, dan suaranya bercampur dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Siapa kamu? Pedang Singdao akhirnya jatuh ke sisi lain kota. Ledakan, seluruh kota musnah dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, wanita tua tak jauh dari Ye Guan yang belum mati total merasa seperti disambar petir, dan kepalanya menjadi kosong. Matanya terbuka lebar dan penuh kebingungan. Apakah Bian Siti baru saja pergi, hilang? Ye Guan tetap diam. Dia juga terkejut, dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Dia hanya ingin meminjam pedang itu dan menggunakannya. Dia benar-benar tidak ingin menelepon siapapun. Xiaota tiba-tiba berkata, "Bibimu sepertinya sedang pemarah hari ini." "Kamu Guan?" Yin Yan menatap ke kejauhan, menjilati manisan Hao secara mekanis, mengedipkan matanya yang besar, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di kejauhan, setelah kota pantai lainnya musnah, seorang pria berbaju putih berdiri di darat. Pria berbaju putih itu memiliki pedang yang tertancap di kepalanya. Pria berbaju putih itu menatap ke langit dengan ekspresi kosong di wajahnya. Terbunuh seketika, tidak ada cara untuk melawan. Pria berkulit putih tidak pernah menyangka bahwa dirinya tidak terkalahkan di alam semesta yang tak ada habisnya ini. Bagaimanapun, alam semesta ini tidak ada habisnya. Namun ia juga tidak pernah menyangka bahwa ia adalah eksistensi seperti semut di alam semesta ini. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya di alam tersedak. Tetapi pada saat ini, di depan pedang ini, dia menemukan bahwa dia adalah seekor semut. Menghadapi pedang ini, dia, yang berada di alam cengkeraman, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Pria berbaju putih itu tiba-tiba terkekeh. Ada ejekan pada diri sendiri, keengganan,
dan sedikit kelegaan dalam senyumannya. Hal yang mencela diri sendiri adalah, ternyata saya masih berada di dasar alam semesta. Yang membuatnya enggan adalah dia telah berkultivasi Taoisme selama puluhan ribu tahun dan meninggal dengan cara yang tidak diketahui bahkan tanpa melihat wajah orang lain. Kelegaannya, kematian mungkin tidak terlalu buruk. Pria berbaju putih menoleh dan memandang ke sungai di seberang. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan pria berbaju putih berubah menjadi abu dan menghilang sama sekali. Pedang Singdao bergetar sedikit, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan membubung ke langit, menghilang ke bagian terdalam dari langit berbintang. "Siapa kamu?" Pada saat ini, wanita tua di perahu itu menatap kosong ke arah Ye Guan tidak jauh dari situ. Ye Guan menoleh dan menatap wanita tua itu. Tanpa berbicara, dia menarik Yin Yan dan pergi. Di tempat itu, wanita tua itu tampak bingung. Jika saya tahu lebih baik, saya akan membiarkan gadis kecil itu memasak barbeque. Jika saya tahu lebih baik, saya seharusnya segera pergi ketika seseorang turun, daripada menggunakan kata-kata kasar untuk menyakiti mereka. Seharusnya tahu, tak lama kemudian, wanita tua dan kapal di bawahnya lenyap sama sekali. Ye Guan dan Yin Yan sedang duduk di tanah. Tempat di mana mereka awalnya duduk adalah kota Bian. Sekarang kota itu sudah hilang. Ye Guan menyalakan api dan memanggang ayam untuk Yin Yan. Yin Yan duduk di hadapan Ye Guan, menjilati manisan hao. Matanya tertuju pada ayam di tangan Ye Guan, dan air liurnya sudah mengalir. Tak satu pun dari mereka berbicara. Yang satu berkonsentrasi membuat kue dan yang lainnya menonton. Cahaya bulan sangat bagus malam ini, bintang-bintang terang, dan bumi damai. Yin Yan tiba-tiba berkata, "Apakah kamu marah?" Ye Guan mengangkat kepalanya dan menatap Yin Yan. "Mengapa kamu mengatakan itu?" Yin Yan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Jika bukan karena aku, keadaan tidak akan seperti ini. Kan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jadi itu yang kamu bicarakan. Masalah ini bukan salahmu. Tentu saja, aku tidak menyangka bibiku akan mengambil tindakan. Awalnya aku hanya ingin meminjam pedang dan membantumu membunuh itu mulut dengan tanganku sendiri. Wanita tua yang kotor, dia tidak menyangka bibiku akan membunuhnya secara langsung. Tentu saja, tidak apa-apa. Tapi kami tidak punya tempat untuk berlindung sekarang." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba tertawa. "Awalnya saya datang ke tempat ini untuk berlindung. Tapi sekarang tempat ini sudah hilang." Yin Yan memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Perhatikan apa yang aku lakukan." Tiba-tiba sebuah pikiran berkata, "Mengapa kamu begitu baik padaku?" Ye Guan terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, "Apakah aku baik padamu?" Yin Yan mengangguk dengan cepat. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Aku hanya memberimu 2 manisan hao setiap hari dan memanggangmu. Apakah ini oke?" Yin Yan berkata dengan serius, "Saya merasa baik-baik saja." Ye Guan tersenyum lalu berkata, "Tanghulu sangat murah. Dan dagingnya juga sangat murah." Yin Yan menggelengkan kepalanya, salah jika berpikir begitu. Ye Guan tersenyum dan bertanya, "Ada apa?" Yin Yan memikirkannya dan kemudian berkata, "Saya belum bisa mengatakannya, tapi salah jika berpikir begitu." Ye Guan tertawa dan menyerahkan ayam panggang di tangannya kepada Yin Yan. Yin Yan segera membungkus manisan hao tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong bambu kecil. Setelah mengambil beberapa gigitan, dia sepertinya memikirkan sesuatu, merobek kaki ayam, lalu menyerahkannya kepada Ye Guan, menyeringai, mulutnya penuh minyak. "Ini." Ye Guan tidak menolak. Dia mengambil kaki ayam dan menggigitnya, rasanya empuk dan lezat. Seolah memikirkan sesuatu,
Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tuan Ta, bisakah kamu memakannya?" "Xiao Ta," Ye Guan tiba-tiba berkata, "Yin Yan, apakah kamu punya keluarga?" Yin Yan menggigit ayam lalu menggelengkan kepalanya, "Tidak." Ye Guan melihatnya sekilas dan berpikir sendiri. Yin Yan mengangguk. "Ya." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu sendirian sejak lahir?" Yin Yan mengangguk. Ye Guan terdiam. Ia tidak menyangka kalau gadis ini ternyata yatim piatu. Ye Guan bertanya lagi, "Apa yang biasanya kamu lakukan?" Yin Yan menggigit kaki ayamnya dan berkata, "Bersihkan." Jernih, Ye Guan sedikit mengernyit, "Apakah ini seperti membersihkan?" Yin Yan mengangguk. Ye Guan tetap diam. Yatim piatu. Menyapu lantai, gadis ini sungguh menyedihkan. Ye Guan menghela nafas dalam hatinya. Meski ditinggal sendirian, sejujurnya kehidupannya di klan Ye masih baik-baik saja, karena klan Ye sangat memperlakukannya dengan baik. Ye Guan memandang Yin Yan dan berkata sambil tersenyum, "Mundur, kamu bisa bergaul denganku mulai sekarang." Dia tersenyum manis, tidak berkata apa-apa, dan hanya menggerogoti kaki ayamnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya serius, ibu saya sangat kaya, sangat kaya." Yin Yan menggelengkan kepalanya sedikit, "Kamu tidak bisa mengundurkan diri." Ye Guan sedikit mengernyit, "Kenapa?" Yin Yan menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalau begitu, bawa aku ke sana, dan aku akan berbicara dengan majikanmu." Yin Yan berbisik, "Kamu tidak bisa mengalahkanku." Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, "Kalau begitu aku akan membawa bibiku ke sana." Setelah menelan ayam di mulutnya, dia berkata, "Apakah dia pemilik pedang tadi?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Yin Yan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lemah, "Bolehkah saya mengajukan pertanyaan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tanyakan." Yin Yan bertanya dengan serius, "Mengapa bibimu begitu kuat? Dan kamu, apakah kamu mengerti maksudku?" Ekspresi Ye Guan langsung membeku. "Brengsek. Apa yang Anda lakukan tidak terlalu merugikan, justru sangat menghina." Melihat wajah Ye Guan yang gelap dan tidak berbicara, Yin Yan segera meminta maaf dan tersenyum. "Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, sungguh, datang dan makan kaki ayam." Saat dia berbicara, dia berlari ke arah Ye Guan dan memasukkan kaki ayam yang hanya tersisa tulangnya ke dalam mulut Ye Guan. Ye Guanda terdiam. Pikiran ini terkadang sangat menyakitkan ketika diucapkan. Larut malam, sambil berpikir, dia bersandar di samping Ye Guan. Tidak jauh di depan mereka, sungai di sisi lain bersinar dengan bintang redup yang tak terhitung jumlahnya di bawah langit berbintang. Yin Yan menyandarkan kepalanya di bahu Ye Guan, melihat ke seberang sungai di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Saya tidak ingin pergi bekerja sekarang." "Xiao Ta," Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan pergi." Yin Yan tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa, dan hanya bersandar pada Ye Guan. Ye Guan memutuskan untuk menyelamatkan otakku ini, maka ia mengobrol dengan Yin Yan tentang banyak hal menarik, terutama tentang Bima Sakti. Saat Ye Guan membicarakan banyak hal menarik di Bima Sakti, Yin Yan sangat tertarik, lalu bertanya kepada Ye Guan tentang koordinat Bima Sakti. Malam berlalu, keesokan paginya, Ye Guan duduk bersila di tanah dengan mata sedikit tertutup. Di sampingnya ada Yin Yan, yang memegang lengannya dengan kedua tangan dan kepalanya bersandar di lengannya, matanya sedikit tertutup. Saat matahari merah perlahan terbit, Ye Guan perlahan membuka matanya. Dia melirik ke langit dan senyuman muncul di wajahnya. Dia juga sudah lama tidak istirahat. "Saya sangat sibuk selama periode waktu ini,
dan jarang bisa menenangkan diri dan beristirahat dengan baik seperti ini. Pada saat ini, kepala di sebelahnya tiba-tiba bergesekan dengan bahu Ye Guan. Ye Guan menoleh untuk melihat Yin Yan. Yin Yan sepertinya merasakan sesuatu dan dengan cepat mengangkat kepalanya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sudah waktunya bangun." Yin Yan mengangguk, dan dia perlahan berdiri, lalu meregangkan tubuh, dan tas bambu kecil di pinggangnya bergetar. Ye Guan juga berdiri. Dia hendak berbicara ketika tiba-tiba, alisnya berkerut, dia menoleh dan melihat sekeliling. Ye Guan berpikir dalam hatinya, "Tuan Ta." Xiao Ta berkata, "Yang baru tiba semuanya adalah aura yang tersembunyi di kegelapan, dan targetnya adalah kamu." Ye Guan mengerutkan kening. Suku Taya baru saja membunuh 3 orang dengan tingkat ketuhanan 100% sebelumnya. Orang-orang ini seharusnya mengetahuinya dengan baik. Jadi mengapa mereka berani datang kepadaku? Mungkinkah sesuatu terjadi di dalam peradaban Shuro? Xiao Ta berkata, orang-orang yang berada dalam kegelapan juga pasti memiliki kekhawatiran. Jadi tidak ada yang berani mengambil tindakan terlebih dahulu. Apa rencanamu? Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, "Mundur dulu." Setelah mengatakan itu, dia hendak melarikan diri dengan sebuah pikiran. Tetapi seolah dia memikirkan sesuatu, dia berhenti lagi. Jika dia mundur saat ini, orang-orang dalam kegelapan itu pasti akan mengambil tindakan. Terlebih lagi, mereka pasti akan menghajarnya. Ye Guan berdiri dengan pedangnya. Namun, begitu dia melarikan diri puluhan ribu mil jauhnya, kesadaran ilahi menyelimuti dirinya. Ye Guan berhenti, melihat sekeliling, dan tertawa, "Karena kalian semua ada di sini, kenapa kalian tidak muncul? Tidak apa-apa, kalian bisa berkumpul. Aku tidak peduli. Kalau begitu kita tidak akan bersikap sopan." Saat suara jatuh, waktu dan ruang di lapangan bergetar, dan 6 pria kuat misterius perlahan keluar. Semuanya berada pada tingkat keilahian 100%. "Kamu Guan." Bersambung.